Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai soleh-solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bertemu dalam pembelajaran kelas 6, tema 1, subtema 3. Agar lebih semangat lagi, kita awali dengan yel-yel terlebih dahulu. Inspiring 10 Generation. Inovatif, soleh-solehah, percaya diri, indah akhlaknya, ringan beramal, learning today, lead tomorrow, generasi Qur'ani, berakhlak mulia. Yes, we can. Bisa. Allahu Akbar. Baiklah, pada pembelajaran kali ini mohon disimak videonya dengan fokus ya. Selamat menyaksikan. Nah, baiklah soleh-solehah, sebelum kita memulai pelajarannya, kita mengucapkan basmalah bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada tema 1 subtema 3 ini, kita akan mempelajari tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Landasan pembelajarannya ada dalam Quran Surat Al-An'am ayat 99. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuhan-tumbuhan tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan perhatikan pula kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman. Dalam Quran Surat Al-An'am ayat 142 yang artinya, dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih. Makanlah dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya, seperti ada hewan dan tumbuhan. Layaknya sebagai manusia untuk mensyukuri hal itu, yaitu salah satunya dengan melestarikan hewan dan tumbuhan. Usaha untuk mencegah dari kepunahan tumbuhan dan hewan dapat dilakukan dengan cara pelestarian hutan. Pelestarian hutan meliputi pelestarian tumbuhan dan hewan yang ada di dalamnya. Usaha pelestarian hewan dan tumbuhan dibedakan menjadi dua. 1. Pelestarian in situ, 2. Pelestarian ex situ. Pelestarian in situ merupakan pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan pada habitat aslinya. Model pelestarian in situ dapat dilakukan melalui kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Kawasan suaka alam. 1. Cagar alam. Contohnya cagar alam Rafflesia di Bengkulu. Tempat ini merupakan tempat penyimpanan bunga Rafflesia arnoldi yang merupakan bunga terbesar di dunia. Contoh yang kedua ada cagar alam Pulau 2. Selain untuk melestarikan hutan, pulau ini juga digunakan untuk melindungi berbagai jenis burung laut. Tempat ini dikenal dengan Kerajaan Burung Laut. 2. Suaka Marga Satwa merupakan cagar alam yang khusus digunakan untuk melindungi hewan-hewan di dalamnya. Contohnya ada Pulau Komodo. Tempat ini merupakan tempat untuk melindungi komodo. Selain komodo, ada juga hewan yang dilindungi lainnya seperti burung kakatua, ayam hutan, kerbau liar, babi hutan, dan rusa. Ada juga Suaka Marga Satwa Baluran di Jawa Timur, adalah tempat untuk melindungi badak, banteng, kerbau liar, anjing hutan, dan berbagai jenis kera lainnya. Ada kawasan pelestarian alam meliputi Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Taman Nasional merupakan kawasan pelestarian alam sesuai dengan ekosistem aslinya. Contohnya Taman Nasional Kerinci Sebat, Taman Waikambas, dan Taman Nasional Ujung Kulon.
2. Taman Hutan Raya merupakan kawasan pelestarian alam yang fungsi utamanya untuk menyimpan koleksi tumbuhan dan hewan. Contohnya, Kebun Raya Bogor, Kebun Raya Cibodas, dan Kebun Raya Baturaden. 3. Taman Wisata merupakan kawasan pelestarian alam yang tujuan utamanya dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam. Contohnya ada Taman Wisata Pulau Kembang di Kalimantan Selatan dan ada Taman Alam Menipu. Pelestarian ex situ merupakan pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan di luar habitat aslinya. Pelestarian ex situ dapat dilakukan dengan cara rehabilitas, penangkaran, dan budidaya tumbuhan. Rehabilitas dilakukan di daerah khusus dengan keadaan serupa dengan habitat aslinya. Contoh pusat rehabilitasi orangutan di Indonesia, ada Taman Nasional Bukit 30 di Jambi dan ada Wanariset Semboja di Kalimantan Timur. Penangkaran dilakukan dengan perkembangbiakan buatan. Contohnya penangkaran penyu di Bangka, penangkaran buaya di Belanakan, dan penangkaran orangutan. C. Budidaya tumbuhan. Budidaya tumbuhan dapat dilakukan di dalam kebun botani. Kebun botani merupakan tempat membudidayakan berbagai jenis tumbuhan yang mempunyai nilai ekonomis atau penting bagi ilmu pengetahuan. Tumbuhan dan hewan yang harus dilindungi atau dilestarikan salah satunya adalah jenis hewan dan tumbuhan langka. Nah, tidak hanya di Indonesia yang memiliki tumbuhan dan hewan langka tersebut, tapi di berbagai negara pun ada. Misalnya kawasan Asia Tenggara yang dimana kawasan itu membentuk suatu organisasi atau perhimpunan bernama ASEAN. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang politik negara-negara ASEAN.